Desa Wonoaji adalah titik kecil di peta yang jarang sekali tersentuh dunia luar. Letaknya di kaki Gunung Sigra, diapit hutan lebat dan tebing batu yang curam. Jalan masuknya hanya berupa jalur tanah berliku, yang di musim hujan akan berubah menjadi lumpur licin seperti jebakan. Bagi orang luar, Wonoaji hanyalah desa sepi yang hidup dalam bayang-bayang gunung. Bagi warganya, desa ini adalah rumah yang tenang, setidaknya sebelum malam itu. Langit malam menghitam, berat oleh awan hujan yang menumpuk sejak sore. Angin dingin turun dari puncak gunung, membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir samar yang tak bisa dijelaskan. Saat hujan mulai turun, butirannya bukan sekadar rintik, mereka jatuh seolah dilempar dari langit, menghantam atap seng, genteng, dan daun-daun pohon dengan irama tak beraturan. Sesekali, petir menyambar, membelah langit dan memantulkan kilatan putih di genangan air yang membanjiri halaman rumah. Di rumah panggungnya yang berdiri di tepi sawah, Pak Marto terbangun dengan napas tersengal. Dadanya naik turun cepat, keringat dingin membasahi leher dan punggungnya, meski udara malam menusuk tulang. Tangannya meraba-raba leher, seolah berusaha melepaskan sesuatu yang tak terlihat. Matanya liar, memandang ke sekeliling ruangan gelap dengan pandangan takut bercampur bingung. Astagfirullah, suaranya bergetar, hampir tak terdengar di tengah dentum hujan. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya gemetar hebat. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, seperti ingin berteriak memanggil seseorang, namun pita suaranya seakan terkunci. Lalu, dari tenggorokannya keluar suara desis panjang, serak, dan mengerikan, mirip suara ular yang menggesekkan sisiknya di tanah basah. Matanya membelalak, pupilnya menyempit, dan nafasnya menjadi tersendat-sendat. Pak Marto mencakar lehernya sendiri, meninggalkan guratan merah di kulit. Tubuhnya bergetar sekali, lalu terkulai di atas tikar pandan. Hujan terus mengguyur, seolah menenggelamkan seluruh suara di desa itu. Tak ada yang tahu, di rumah panggung yang remang, seorang pria baru saja meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Pagi harinya, kabar itu menyebar cepat. Warga berdatangan ke rumah Pak Marto, menatap tubuh kaku yang dibaringkan di ruang tamu. Beberapa lelaki mengangkat kain penutup wajahnya, berharap melihat tanda penyakit atau luka. Tapi kulitnya pucat, bibir membiru, dan di lehernya ada bekas memar melingkar, samar tapi jelas bentuknya, seperti lilitan sesuatu yang besar. Kayak dicekik tali, gumam salah satu warga. Bukan tali, lihat bentuknya, bulat. Ini kayak lilitan, ular. Bisik yang lain, membuat beberapa orang merapatkan jarak, takut kata-kata itu jadi kenyataan. Namun, di Wonoaji tak pernah ada ular sebesar itu. Apalagi yang bisa membunuh manusia tanpa meninggalkan jejak selain memar samar di leher. Polisi desa hanya menggeleng, bingung. Kepala desa mencoba menenangkan warga, mengatakan mungkin itu cuma serangan jantung atau stroke. Tapi bisik-bisik tetap terdengar di antara kerumunan. Yang membuat bulu kuduk merinding bukan hanya memarnya. Beberapa warga mengaku mengalami mimpi yang sama malam itu. Mimpi berada di hutan gelap, tanahnya licin oleh lumpur, pohonnya menjulang tinggi seperti menutup seluruh cahaya bulan. Udara begitu dingin, tapi dari kejauhan terdengar desis panjang yang memecah sunyi. Saat menoleh, mereka melihat sepasang mata menyala, kuning kehijauan, berkilat seperti batu permata basah. Ular raksasa itu muncul dari balik kabut, tubuhnya sebesar batang pohon kelapa, kulitnya hitam berkilat, dan setiap gerakannya menggesekkan suara yang menusuk telinga. Dalam mimpi itu, ular itu membelit mereka. Lilitannya dingin, berat, dan memaksa tulang-tulang bergemeretak. Napas sulit masuk, dada seolah diremukkan. Tepat sebelum terbangun, mereka mendengar suara retakan dari tulang leher, lalu tersentak terjaga dengan napas memburu. Kisah mimpi itu diucapkan dengan wajah pucat oleh beberapa orang yang bahkan tidak saling bicara sehari-harinya. Sama persis, detailnya tak berbeda sedikit pun. Dan satu hal yang membuat mereka saling menatap dengan mata ketakutan adalah kenyataan bahwa Pak Marto, yang kini terbujur kaku di hadapan mereka, adalah salah satu orang yang bercerita tentang mimpi itu kemarin sore. Petir kembali menyambar di luar, membuat kaca jendela bergetar. Beberapa warga saling berbisik, sementara yang lain memilih diam. Hujan mulai reda, tapi hawa dingin yang mengendap di udara terasa seperti peringatan. Malam belum datang lagi, tapi entah mengapa, semua orang di Wonoaji merasakan hal yang sama, rasa kantuk yang tiba-tiba berat, seolah ada sesuatu yang menunggu mereka di balik kelopak mata. Hari kematian Pak Marto belum genap 24 jam,
tapi bayangannya masih menghantui seluruh desa. Siang itu, meski matahari muncul di sela awan, udara di Wonoaji tetap lembab dan dingin. Hujan semalam membuat jalanan berlumpur, dan suara air yang menetes dari daun kelapa terdengar seperti jarum yang jatuh satu persatu ke tanah. Beberapa warga memilih tetap berkumpul di rumah duka, seperti takut meninggalkan keramaian. Obrolan mereka tak jauh dari dua hal, bekas memar di leher Pak Marto, dan mimpi aneh yang dialami sebagian orang. Awalnya hanya 3 atau 4 orang yang mengaku, namun menjelang sore, jumlahnya bertambah. Ada yang bercerita dengan suara pelan sambil sesekali melirik kanan-kiri, seolah takut mimpi itu mendengar. Mimpinya, sama persis. Hutan, kabut, tanah licin, terus, desis itu, ujar Bu Siti sambil memegang lengan temannya. Aku lari, tapi ular itu cepat sekali. Matanya, ia terhenti, menelan ludah. Matanya ada di mana-mana. Warga yang mendengar hanya bisa mengangguk. Mereka juga merasakan hal serupa, sensasi tatapan yang menusuk dari kegelapan, dan suara desis panjang yang semakin dekat setiap kali mereka mencoba bergerak. Malam kedua setelah kematian Pak Marto, suasana desa berubah. Beberapa rumah menyalakan lampu sampai terang benderang, bahkan ada yang duduk di teras sambil membakar dupa atau kemenyan, berharap asapnya bisa mengusir mimpi buruk. Anak-anak dipaksa tidur di kamar yang sama dengan orang tua mereka, sementara para lelaki berjaga sambil mengobrol untuk mengusir kantuk. Tapi upaya itu tak bertahan lama. Sekitar tengah malam, satu persatu mulai tertidur, entah karena lelah atau karena kantuk yang begitu berat. Seperti ada sesuatu yang menyusup melalui udara, masuk ke kepala, dan menarik mereka ke alam mimpi. Di mimpi itu, hutan yang sama menyambut mereka. Pohon-pohon tinggi membentuk dinding raksasa, menutup jalan keluar. Kabut menggantung rendah, dingin, dan basah. Mereka mencoba memanggil satu sama lain, tapi suara yang keluar hanya gema samar yang tenggelam di antara pepohonan. Lalu, dari kejauhan, desis itu datang lagi, lebih keras, lebih panjang, dan lebih dekat. Beberapa warga mencoba berlari, tapi tanah licin membuat mereka terjatuh. Saat menoleh, ular itu sudah ada di belakang mereka. Lidah bercabangnya menjulur, matanya menyala kehijauan, dan tubuhnya yang panjang berliku di antara pepohonan, memutus semua jalan keluar. Lilitan dingin melingkar di tubuh, memaksa napas keluar, meremukkan tulang dada. Dalam detik-detik terakhir, ada bisikan di telinga, suara rendah, seperti berasal dari dalam tanah. Kalian semua akan ikut dia. Pagi harinya, 3 warga ditemukan meninggal di tempat tidur. Wajah mereka pucat, bibir kebiruan, dan, iya, bekas memar melingkar itu kembali terlihat di leher dan dada. Satu korban bahkan ditemukan dengan mata terbuka lebar, membeku dalam ekspresi ketakutan yang membeku. Kepala desa, Pak Ranu, akhirnya memanggil dukun tua yang tinggal di ujung desa, Mbah Sirna. Perempuan renta itu jarang keluar rumah, kulitnya keriput, rambutnya putih semua, dan matanya tajam seperti sedang menembus pikiran orang. Saat mendengar cerita warga, Mbah Sirna hanya mengangguk pelan. Ini bukan mimpi biasa, katanya lirih. Ini panggilan. Ular itu bukan hewan, dia penunggu. Dia menagih. Tak ada yang berani bertanya apa yang dimaksud, menagih. Tapi Mbah Sirna menjelaskan bahwa pernah, puluhan tahun lalu, warga desa membakar sendang tua di tengah hutan karena dianggap angker. Mereka tak tahu, di dasar sendang itu ada arca batu berbentuk naga atau ular raksasa, dan pembakaran itu membangunkan sesuatu yang seharusnya tak pernah terganggu. Sejak malam kemarin, lanjut Mbah Sirna, dia mulai mengambil satu persatu, dan begitu kalian memejamkan mata, kalian berada di wilayahnya. Tak ada yang bisa lari. Malam ketiga, desa benar-benar diliputi ketakutan. Beberapa warga mencoba mengungsi ke desa tetangga, tapi anehnya, hujan lebat turun hanya di jalan keluar desa, membuat mereka terjebak lumpur dan harus kembali. Orang-orang mulai sadar, tak ada jalan keluar dari mimpi itu. Yang lebih mengerikan, setiap kali seseorang meninggal, mimpi itu terasa semakin nyata bagi yang masih hidup. Kabut semakin tebal, suara desis semakin dekat, dan tatapan mata ular itu terasa mengikuti bahkan saat mereka terjaga. Seolah batas antara mimpi dan dunia nyata mulai menghilang. Malam ketiga berubah menjadi neraka bagi warga desa Wonoaji. Sejak matahari terbenam, hujan deras sudah turun tanpa henti. Langit bergemuruh seperti ada sesuatu yang menggedor dari balik awan. Angin menderu membawa bau lumpur dan bau anyir samar,
sama seperti malam-malam sebelumnya, bau yang kini mereka kenal sebagai pertanda mimpi itu akan datang. Di rumah panggungnya, Bu Siti duduk memeluk lutut di sudut ruangan, matanya merah karena tak tidur sejak kematian suaminya, Ranto, semalam. Ia menolak memejamkan mata, tapi rasa kantuk yang merayap masuk ke tubuhnya seperti racun. Kepalanya terasa berat, pandangannya mengabur, dan sret, sret, sret. Suara itu datang dari bawah rumahnya. Seperti tubuh besar yang menggesek tanah basah, bergerak perlahan mengitari tiang penyangga. Bu Siti menahan napas. Dalam hitungan detik, matanya mulai menutup tanpa ia sadari. Dan saat ia terbangun, ia sudah berada di hutan itu lagi. Kabut menggantung lebih rendah, menyelimuti kaki pohon, membuat tanah terasa licin dan dingin. Suara desis kini bukan dari kejauhan, tapi dari belakang lehernya. Ia menoleh, dan mata itu kembali menatapnya, kuning kehijauan, bercahaya seperti batu permata yang terendam air. Jangan, jangan, suaranya tercekat. Lilitan dingin membungkus tubuhnya, memaksa napasnya terhenti. Ular itu membawanya turun ke lubang hitam di tengah hutan, tempat air pekat mengalir pelan seperti darah. Tepat sebelum tenggelam, ia melihat sesuatu di dasar air itu, puluhan wajah pucat warga desa, mata mereka terbuka, menatapnya dari kedalaman. Pagi harinya, tubuh Bu Siti ditemukan di ranjangnya, kaku, dengan leher membiru. Kematian itu menjadi pemicu kepanikan besar. Dalam 3 malam, 6 nyawa melayang. Warga yang masih hidup berusaha melakukan apapun, meminum kopi pahit untuk menahan kantuk, duduk berkelompok sambil bercerita, bahkan memukul kentongan setiap 5 menit agar tidak tertidur. Tapi satu persatu, tetap saja mereka kalah. Yang membuat semua lebih menyeramkan adalah mulai munculnya bayangan ular di dunia nyata. Pak Lurah Ranu bersumpah melihat bayangan tubuh besar melintas di jalan tanah desa saat ia ronda. Tidak ada suara, hanya bayangan panjang yang bergerak cepat lalu menghilang di tikungan. Seorang anak kecil, Bima, menjerit karena melihat sepasang mata kuning kehijauan mengintip dari balik pohon pisang di belakang rumahnya, padahal siang hari. Mbah Sirna, yang selama ini menjadi tumpuan harapan, mulai terlihat lemah. Ia mencoba ritual memutus mimpi itu, membakar dupa dan mengikat benang merah di pintu setiap rumah. Namun malam itu, ia sendiri ikut terlelap di kursinya. Warga yang berjaga di rumahnya mengatakan melihat Mbah Sirna seperti tertarik, masuk ke dalam tidurnya, kepalanya jatuh perlahan, napasnya melambat, dan di wajahnya muncul senyum tipis yang aneh. Pagi harinya, Mbah Sirna ditemukan tak bernyawa. Matanya terbuka, dan di irisnya yang abu-abu, terlihat pantulan 2 titik cahaya kuning kehijauan. Setelah kematian Mbah Sirna, batas antara mimpi dan nyata hampir sepenuhnya hilang. Beberapa warga mengaku mendengar desis itu saat terjaga. Ada yang melihat bayangan besar melintas di sudut mata. Bahkan, beberapa rumah melaporkan lantai mereka bergetar, seperti ada sesuatu yang melintas di bawah tanah. Malam keempat menjadi puncak kegilaan. Hujan deras mengguyur, petir menyambar tanpa henti, menerangi jalan desa dalam kilatan singkat. Dalam kilatan itu, beberapa orang bersumpah melihat tubuh ular raksasa melintang di antara 2 rumah, lalu menghilang begitu kilat padam. Air menggenang sampai lutut, mengalir cepat seperti ingin menelan desa. Pak Lurah memerintahkan semua warga yang masih hidup untuk berkumpul di balai desa. Kita harus tetap terjaga, bersama-sama kita bisa bertahan, katanya, meski nada suaranya goyah. Tapi menjelang tengah malam, satu persatu kepala mulai tertunduk. Sret, sret, sret. Suara itu kini terdengar dari atap balai desa. Ketika petir menyambar, seseorang berteriak melihat sisik hitam berkilat menyelip di antara celah papan. Dan detik berikutnya, semua orang berada di hutan itu lagi, kabut, desis, dan tatapan mata yang tak pernah berhenti mengikuti mereka. Yang selamat dari malam itu hanya sedikit. Dan mereka tahu, giliran mereka hanya menunggu waktu. Malam kelima sejak kematian Pak Marto datang seperti gulungan kabut tebal yang menelan desa. Hujan tak lagi sekadar deras, ia jatuh seperti tirai air yang memisahkan Wonoaji dari dunia luar. Petir menyambar hampir tiap menit, memantulkan bayangan pohon-pohon di hutan yang bergoyang seperti tangan raksasa mencoba meraih desa. Warga yang tersisa kini tak lebih dari belasan orang. Mereka semua berkumpul di rumah Pak Lurah Ranu, satu-satunya bangunan yang cukup kokoh untuk menampung semua. Lampu-lampu minyak dipasang di setiap sudut, dupa dibakar, dan pintu dikunci rapat. Tidak ada lagi yang bicara soal, ini hanya mimpi buruk. Semua tahu,
Malam ini adalah pertaruhan hidup. Ranu berdiri di tengah ruangan, menggenggam parang, meski dalam hatinya ia sadar parang itu tak akan berarti banyak. Kita harus bertahan sampai pagi. Jangan tidur, apapun yang terjadi. Namun ada satu masalah, kantuk malam ini berbeda. Rasanya lebih berat, seperti udara di ruangan dipenuhi serbuk halus yang merayap masuk ke paru-paru, melumpuhkan kesadaran. Napas mereka menjadi lambat, mata berair, kepala berat. Dan di antara suara hujan, terdengar lagi itu. Sret, sret, sret. Suara gesekan sisik di tanah basah. Pelan, tapi pasti. Petir menyambar, dan di jendela yang menghadap jalan, terlihat bayangan besar bergerak. Panjang, tebal, dan berliku. Saat kilat berikutnya datang, bayangan itu menghilang, dan gantinya, atap rumah berguncang keras, membuat debu jatuh dari langit-langit. Dia di atas. Teriak salah satu warga. Tiba-tiba, papan atap pecah. Kepala ular itu muncul, menunduk masuk ke ruangan. Sisiknya hitam berkilat, matanya kuning kehijauan, mulutnya menganga menampakkan taring panjang berwarna gading. Bau amis dan lumpur menyembur dari nafasnya. Panik pecah. Beberapa orang mencoba menerobos pintu belakang, tapi ular itu bergerak cepat, tidak seperti hewan biasa, tubuhnya seolah bisa ada di banyak tempat sekaligus. Saat ekornya menghantam lantai, papan-papan terbelah, membuat lubang besar yang memperlihatkan tanah becek di bawah. Orang-orang yang berhasil keluar rumah justru mendapati diri mereka berdiri di hutan itu. Hutan mimpi. Kabut tebal menutup pandangan, udara dingin menusuk tulang. Mereka sadar, ular itu kini memaksa mereka masuk ke wilayahnya, meski mata mereka masih terbuka di dunia nyata. Dan kali ini, ular itu tidak sendirian, dari balik kabut muncul sosok-sosok pucat warga yang sudah mati. Mata mereka kosong, gerakannya kaku, seperti mayat yang dipaksa berjalan. Pak Lurah Ranu mengayunkan parang, memotong udara kosong, tapi lilitan dingin tiba-tiba melingkari tubuhnya dari belakang. Ia terangkat dari tanah, tercekik, sementara ular itu memandangnya lurus. Kalian, hutang. Suara itu tidak keluar dari mulut ular, tapi dari dalam kepala mereka, dalam bahasa yang hanya bisa dirasakan, bukan didengar. Satu persatu, warga tersisa terjerat. Lilitan itu begitu kuat hingga sendi-sendi mereka retak. Jeritan bercampur dengan bunyi patahan tulang dan desis panjang. Hanya satu orang yang berhasil melepaskan diri, Rina, seorang gadis muda. Ia berlari menembus kabut, tak peduli kemana arah kakinya melangkah. Di depannya, kabut mulai menipis, memperlihatkan cahaya samar fajar. Ia menembus batas hutan, terhuyung ke jalan tanah yang mengarah keluar desa. Udara segar pagi menyambutnya. Nafasnya tersengal, tapi ia tersenyum, ia selamat. Atau begitulah ia pikir. Di kejauhan, di balik pepohonan, dua titik cahaya kuning kehijauan memandangnya. Desis panjang terdengar, pelan tapi jelas. Dan dari balik tanah yang becek, sesuatu mulai bergerak mengikuti setiap langkahnya. Rina berlari tanpa henti di jalan tanah yang licin oleh sisa hujan. Udara pagi menusuk paru-parunya, tapi itu lebih baik daripada napas pengap di dalam mimpi ular itu. Setiap langkahnya terdengar di telinga sendiri, beradu dengan suara gemuruh sungai di kejauhan. Matahari sudah terbit sepenuhnya. Cahaya keemasan memantul di tetes-tetes air di daun pisang, menandakan ia benar-benar sudah keluar dari malam itu. Tidak ada kabut, tidak ada suara gesekan sisik. Tidak ada desis, hanya keheningan yang terlalu tenang. Di jalan menuju kota kecil, ia melewati sawah yang sebagian sudah tergenang banjir. Sesekali, ia menoleh ke belakang. Desa Wonoaji tak lagi terlihat, tertutup lekukan tanah dan pepohonan. Seolah desa itu tidak pernah ada. Rina terhuyung saat tiba di sebuah pos ronda tua di tepi jalan raya. Di sana, dua pria parubaya yang berjaga menatapnya dengan bingung. "Kamu dari mana? Kenapa basah kuyup begini?" tanya salah satunya. Rina ingin menjelaskan, tapi kata-katanya buyar. Bagaimana menjelaskan bahwa semua orang di desanya mati dalam mimpi yang sama? Bagaimana menjelaskan bahwa ia diburu seekor ular yang bisa masuk ke pikiran? Aku dari Wonoaji," suaranya parau. Kedua pria itu saling berpandangan. "Wonoaji," salah satu tertawa kecil. "Dek, desa itu udah nggak ada sejak lama. Banjir bandang 5 tahun lalu, nggak ada yang selamat. Tanahnya longsor, nggak mungkin ada orang tinggal di sana." Rina membeku. "Tidak, aku tinggal di sana. Aku baru saja